Saya tertarik ini dengan dipuji-puji. Ya. Pak, saya salah satu yang saya lakukan menasihati orang-orang yang gampang sekali bercerai. Menasihati. Ya, menasihati. Menasihati. Ya. Oke. Karena sekarang ini orang tuh gampang bercerai, salah satu kita kurang memuji pasangan. Oh. Jadi saya bilang, sering-seringlah memuji pasangan Anda, tapi karena kita Islam, alhamdulillah kamu cantik sekali. Jadi pakai Allah dulu, Pak. Iya. Karena kita ini, ya kalau suami istri perlu tambah betul tadi. Selalu negatif yang tidak pernah positif. Iya. Termasuk juga daripada anak tadi luar biasa. Alhamdulillah kamu pintar. Sekian lah, kasih salah ini. Tapi ini selalu saya lakukan itu, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus. Saya tadi mau ngomong gitu, cuma lewat udah cuma ke anak. Ke pasangan itu termasuk makanya ada katakan tadi memuji itu kalau memang ada nilai plus dalam pengertian apalagi membina rumah tangga itu boleh saja. Meskipun menggunakan bahasa biasa. Misalkan begini, Dek, sebetulnya kamu udah gak cantik lagi, tapi kamu tambah pintar deh. Itu pujian bukan? Ya maksudnya udah bilang nggak cantik sekarang. Kalau udah tua kan, rela aja lah. Kalau udah berumur mah masa tetap cantik. Kalau digantiin disandingkan sama yang masih 17 tahun ya jauh lah. Tapi kan kita ngomong masih, kamu nggak cantik lagi sekarang, tapi ya, apa tambah sayang kan bisa, iya kan? Jadi Nabi termasuk orang yang pandai memuji istrinya sebetulnya dalam pengertian ini untuk menjaga tadi hubungan boleh, karena saya yakin kalau dalam tujuan menjaga rumah tangga itu kan ada tujuan yang mulia ya, meskipun tadi dengan menggunakan berbagai cara ya, terutama ibu-ibu kalau sudah muji-muji suami pasti ada maunya. Wah, biasa kan gitu, wah dia muji saya terus gitu, jangan-jangan ada ujungnya, bener aja ngomong beli baju lah semuanya kan gitu. Tapi saya kira cara meminta pun ya boleh. Ya. Kita ini kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga ini terlalu polos sehingga menyebabkan orang pasangan kita salah paham. Ya. Contoh ketika istri kita masak kurang garam, kita langsung udah kurang garam kan. Kalau Nabi kan nggak gitu. Garam di mana deh ya? Orang tahu di dapur garam itu. Nanya kan istrinya, kenapa bang nanya garam? Kurang garam dikit. Kan gitu, itu kan enak. Dibandingkan kamu asli mau kawin lagi ya, jalan enggak, kan gitu. Jadi cara-cara pujian itu boleh. Karena Nabi itu pernah memuji Aisyah dengan panggilan, ya Humairah, wayang merah-merah itu kan. Maksudnya nggak kemerah-merahan, itu ungkapan pipi yang bagus gitu, bukan berarti memang Aisyah tuh bikin bulat-bulatan merah di pipi, nggak gitu. Maksudnya ungkapan cantik, gitu. Kalau saya melihat silakan Anda dengan pasangan saling inilah arti menjaga hubungan dengan cara mungkin bukannya memuji tapi kebaikan. Istilahnya mengingatkan kebaikan orang. Maksudnya suami kita atau istri boleh, ya. Termasuk mohon maaf, saya bukan harus gini, mas. Saya jujur aja nih, kalau lagi masakannya enak, saya omong, Dek, masakan kamu enak bener. Jujur. Itu pujian bukan? Pujian. Dan semestinya begitu. Ya. Insya Allah lah kalau rumah tangga mah nggak seperti kayak tim sukses tadi kan. Insya Allah lah itu tujuannya bagus banget untuk. Makanya kalau ada jujur benar, kita ini kurang menghargai pasangan kita. Mohon maaf. Contohnya nggak percaya, ketemu sama istri di jalan lagi papasan nih, kita dari mana gitu, mau bisa negur nggak? Bu, gitu. Kadang-kadang ya cuman ya udah Pak pulang atau pergi. Beda dengan kalau yang ketemunya sama tetangga sebelah yang masih gadis, langsung nanya macam-macam, Dek mau kemana? Kok sendirian sih? Tapi kan istrinya papasan sama istri, wah udah. Kalau bisa buru-buru dah gue punya ngomong. Nah ini kan sama juga kita itu betulnya salah. Ya.
termasuk mengakui kebaikan pasangan kita, itu menjadi sesuatu yang positif, baik, lakukan apa? Betul, saya akui betul. Jadi banyak sekarang ini terjadi perceraian karena lebih banyak melihat kesalahannya dibandingkan kebaikannya. Ya. Cobalah kalau kita ingin kebaikan kita dulu atau pasangan kita. Waktu dia muda, ya kan? Kita susah payah, ya kan? Untuk mendapatkan dia sampai naik tangga, manjat pohon gitu kan? Baca pantun kalau di daerah-daerah Melayu kan? Iya kan? Ya di film gitu kan, saya juga nggak tahu gitu. Kok susah amat, pas sudah rumah tangga sekian tahun lupa dia perjuangan dia untuk bisa bersatu itu. Cerai. Gitu Pak, jadi intinya saya setuju, memang boleh. Ya, kita realnya, ya. Jangan hanya ngomongin jeleknya pasangan, tapi kita juga menyebutkan kebaikannya. Dalam rangka apa? Supaya hubungan rumah tangga itu harmonis. Makanya ada anjuran kalau kita menyela atau mengingatkan keburukan pasangan kita, jangan di depan anak-anak. Jangan. Kadang-kadang kita lupa. Kalau mau negur pasangan kita itu jangan depan anak-anak, apalagi berantem, jangan. Begitu juga nggak boleh kita mengumbar mesraan di depan anak-anak, nggak boleh. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Apa sedikit dulu. Ya. Mungkin kita harus belajar mengucapkan terima kasih kepada pujian. Iya. Sering sekali apa dari Bapak bilang, sering yang negatifnya ya. Iya, betul. Jadi begitu dipuji, harusnya alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Iya, betul. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi mengucapkan terima kasih ketika dipuji. Karena apa? Khawatir nanti ujung-ujungnya muncul. Tapi bagus, nggak apa-apa. Karena kita mengucapkan terima kasih kepada kebaikan orang itu menjadi suatu hal yang positif. Ya. Ada yang nanya lagi siapa tadi? Oh ya, mana dulu? Silakan. Oh ini dulu. Udah lama nggak dengar pertanyaannya. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, konteks hadis ini adalah menghentikan orang dari menghujat atau memuji tadi. Ya, jangan menghujat Pak. Ya. Sekarang tadi Pak Ustaz mengatakan Nabi pernah menaburkan pasir tadi. Bukan Nabi, sahabat. Oh sahabat tadi. Ini konteksnya lain. Nah ini apa maksud tadi itu? Maksud tentang sahabat tadi itu menaburkan tanah tadi itu bukan tadi. Gak ada hubungannya sama ini. Saya. Kedua, bagaimana kalau kita memuji seseorang itu untuk membela orang tersebut? Contohnya adalah kalau kita itu sering melihat ILC, ya, itu ada salah seorang pengacara yang getol sekali, dia itu memuji atau membela presiden kita yang nomor 6 tadi. Wah itu Pak Presiden ini, nah itu kita ada yang nyebutin Pak Ruhut tadi. Nah ini bagaimana? Artinya dia memuji-muji orang untuk membela tersebut. Yang ketiga ini agak menyimpang. Dalam sebuah hadis itu kalau nggak salah isinya bagaimana kalau kamu itu mandi 5 kali sehari, tentu bersih. Nah, sama dengan sholat tadi itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ini sholat 5 waktu bisa menghapuskan dosa yang mana yang menghapuskan tadi? Apakah dosa hanya kepada Allah atau dosa termasuk kepada manusia? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. 3 pertanyaan. Menghentikan apa tadi, menaburkan debu itu apakah memang Nabi tidak melakukannya? Itu Nabi hanya mengungkapkan ketika ada orang memuji-muji itu, ini nggak benar, ya. Maka Nabi perintahkan. Akhirnya ada sahabat yang mendengar itu diterjemahkan letter L, ya kan? Benar-benar ketika zaman Utsman itu ada orang memuji Utsman langsung dikasih debu itu mulutnya. Wah, sempat ini juga, tapi kan nggak berani karena sahabat kan. Utsman tanya kenapa? Saya dengar Nabi bilang begini. Nabi nggak, makanya saya katakan tidak selamanya Nabi melakukan suatu hal yang dia katakan. Tidak selamanya. Contoh Nabi mengajarkan sholat tasbih, tapi saya belum pernah menemukan Nabi mengamalkannya. Ketika tanya kok Nabi nggak mengamalkan, iya kalau Nabi mengamalkan berarti biasanya akan berimplikasi wajib.
Ketika Nabi itu sholat taraweh cuma 3 kali depan sahabat itu, kemudian pernah ditanya, Rasulullah, kenapa kamu kok engkau sholat taraweh cuma 3 enggak? Loh, kalau nanti setiap malam sholat taraweh nanti wajib kepada kalian. Nah, kalau wajib repot. Nah itu jadi jangan mengatakan kalau begitu Nabi itu kabur makan. Oh enggak. Nabi punya implikasi hukum beda dengan kita. Kalau kita nyuruh orang berbuat kita enggak, itu baru kabur makan kan gitu. Oh, Nabi kan enggak gitu, punya implikasi hukum. Yang kedua, memuji orang karena membela. Ya masing-masing terjemahkannya. Kalau memang membelanya betul-betul tulus, ya pertanyaannya kalau yang dibela itu bukan punya jabatan, kira-kira dibela nggak? Nah, kalau dia ternyata membelanya karena dia itu punya jabatan yang bisa jadi ada timbal balik, nah itu saya nggak paham tuh. Jangan-jangan dia membelanya karena ada tujuan sesuatu. Tapi kalau tulus silakan, sama-sama. Contoh begini, ya, ketika ada orang bertanya atau mungkin, mohon maaf, menuding, itu orang nggak bener tuh, ya. Kayaknya mobilnya tuh hasil korupsi. Nah, kan misalkan begitu tuh, ada orang ngomong ke kita tahu betul orang itu. Kita bela dia, tetangga kita bilang, oh enggak itu Pak, mohon maaf, setahu saya itu bukan hasil korupsi, memang dia itu kredit. Nah, misalkan begitu, kita tahu betul, boleh Pak, bukan. Memang membela itu. Makanya dalam ilmu hadis, ya, itu ada namanya al-jarh wa ta'dil. Al-jarh itu bersaksi atas reputasi buruk. Yang kedua, ta'dil, bersaksi atas reputasi baik. Itu boleh dalam rangka apa? Ini menjaga hadis. Makanya orang-orang dulu kalau tahu di perawi ini bermasalah dikasih tahu, oh dia itu pembohong, jangan diambil hadisnya. Itu nasihat bukan? Nasihat sebetulnya. Kalau dikatakan ambil hadis dari dia, kenapa? Dia orang baik, dia terkenal. Itu juga membela. Nah, boleh selama tulus, itu aja. Yang ketiga, mandi 5 kali di sungai yang Nabi umpamakan seperti sholat waktu. Ada hadis-hadis yang mengatakan malam turtakabul kabair, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu ada semacam SOP-nya. SOP-nya. Contoh begini, kalau kita mandi, yang hilang itu kalau bisa kira-kira mandi kan mandi biasa lah. Yang kena cat kering di badan kita langsung luntur enggak? Kalau enggak digosok pakai bahan tertentu, luntur enggak? Enggak, itu begitu. Kalau yang nempel di badan cat yang udah keras melekat, cuma sekedar mandi enggak akan hilang, dosa besar begitu. Kalau untuk menghilangkan dosa besar enggak cukup mandi begitu aja, ada SOP lain. Nah, yang terkait dengan yang dihapuskan dosa-dosa melalui sholat itu ya dosa-dosa yang bukan dosa besar-besar. Ya. Contohnya dosa syirik itu nggak bisa langsung sholat begitu aja, tapi diperbaiki dengan yang lain, dengan taubat dan sebagainya. Termasuk kesalahan kita, mohon maaf, kita ngambil harta orang, mohon maaf nih, nggak bisa dengan cukup sholat 5 waktu itu, balikin duit yang diambil sama kita, kan gitu. Nggak boleh. Doa saya mohon ampun apa lewat sholat ini ya Allah, tadi saya ngambil ayam orang 5, gitu kan. Ya udahlah cukup saya sholat tadi 5 waktu sebagaimana kata Nabi kita mandi selesai. Oh enggak. Balikin 5 ayamnya tadi. Nah, itu makanya yang gede-gede itu pakai tobatnya. Ya makanya kata Imam Nawawi, tobat terkait dengan dosa kita ke orang itu ada 4. Selain istighfar kita tidak akan lagi mengulangi, tapi ada yang keempatnya membalikan apa yang sudah pernah diambil oleh kita. Enggak bisa punya utang 50 juta saya goodbye aja. Makasih ya sudah istighfar sama Allah 1000 kali terima. Cukuplah lunas, jangan bisa kayak gitu. Ya, itu ya. Lagi yang kata ini, silakan.